ibadah online Live Kids. Dan ini adalah ibadah online di minggu terakhir di bulan Desember dan juga di hari terakhir di tahun 2023. Wah, luar biasa penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Benar-benar kita rasakan ya adik-adik. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada penjagaan Tuhan. Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih papa mama, Tuhan kasih mungkin ada yang punya adik di tahun ini. Iya, wah, banyak kegembiraan, banyak sukacita, banyak pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Mungkin ada yang sedih, ada yang mengecewakan, ada yang gak enak ditinggal orang yang kita cintai. Pernah sakit mungkin tahun ini, tapi hari ini kita merasakan bahwa Tuhan itu baik. Karena sepanjang 2023 Tuhan menyertai kita dan kita bisa sampai di hari ini dan bisa beribadah bersama-sama ya adik-adik. Dan kita percaya besok di tahun yang baru Tuhan juga tetap menyertai kita. Kita mau mengangkat pujian kita, berterima kasih, kita mau bersyukur sama Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa di tahun ini. Mau bareng-bareng Cici berterima kasih sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan untuk 1 tahun yang sudah kita lalui. Kita nyanyi bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita nyatakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sekarang kami mau beribadah bersama-sama. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu, serta memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Berkatilah semua teman-teman dan Cici Koko yang melayani di ibadah online pada hari ini.
Kami percaya dimanapun kami beribadah saat ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sudah siap memuji nama Tuhan? Kita tetap bangkit berdiri dong. Masih berdiri kan? Kita mau nyanyi Yesus mengasihi aku, karena memang sebegitu kasihnya Tuhan sama kita ya adik-adik. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya Yesus. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Kasihnya padaku tak pernah berubah, cintanya padaku terasakan tubuh. Kasihnya padaku tinggi dalam besar, cintanya padaku untuk selamanya. Iya, Tuhan Yesus mengasihi kita untuk selama-lamanya. Siapa yang percaya? Nyanyinya lebih kencang lagi ya adik-adik. Siap? Bareng-bareng. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya Yesus. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut apa? Kesayangannya. Kasihnya, kasihnya padaku tak pernah berubah, cintanya padaku terasakan tubuh. Kasihnya padaku tinggi dalam besar, cintanya padaku untuk selamanya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya Yesus. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku. Yeah. Tuhan Yesus mengasihi kita. Jadi kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus dong ya, karena Tuhan sudah terlebih dahulu kasih teladan untuk mengasihi. Nah, salah satu caranya kita mengasihi Tuhan Yesus adalah apa? Satu, rajin dong berdoa, rajin dong baca firman Tuhan, rajin dong datang ke gereja beribadah bareng-bareng. Jadi kalau masih di sepanjang tahun 2023 ada adik-adik yang online terus, bukan sakit, bukan karena lagi pergi-pergi gitu ya, tapi malas di rumah aja. Wah, ayo di tahun 2024 kita mau tambah mengasihi Tuhan dengan mulai rajin ibadah di gereja. Kalau sehat, kalau kuat, datang ke gereja, kita ibadah bareng-bareng, ketemu Cici Koko, ketemu teman-temannya, kita beribadah bersama Tuhan bersama-sama di gereja, dan juga belajar melayani Tuhan, karena Tuhan juga kasih teladan untuk melayani ya. Tuhan terlebih dahulu melayani kita, jadi kita juga harus mau melayani seperti Tuhan Yesus melayani. Kita nyanyi bareng-bareng yuk, melayani dengan kasih. Melayani dengan kasih, melayani dengan hati, melayani dengan kasih, melayani sepenuh hati, melayani dengan kasih Yesus, melayani
nggak bisa pakai kasih manusia aja ya adik-adik. Siap? Melayani dengan kasih, melayani dengan hati, melayani dengan kasih, melayani sepenuh hati, melayani dengan kasih Yesus, melayani dengan kerendahan hati, melayani seperti Tuhan Yesus. Mari melayani dengan kasih, melayani dengan kasih Yesus, melayani dengan kerendahan hati, melayani seperti Tuhan Yesus. Mari melayani dengan kasih, mari melayani dengan kasih. Ya, kita mau melayani Tuhan dengan kasih kita yang tulus murni untuk Tuhan ya. Adik-adik mau di rumah, mau di sekolah, mau di manapun kita berada, kita mau melayani Tuhan dengan kasih. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Udah siap adik-adik? Silahkan duduk yang manis. Kita mau undang Tuhan masuk dalam hati kita. Kita mau nyanyi Yesus ku panggil. Disiapkan hatinya, pikirannya untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita mau undang Tuhan masuk dalam hati kita. Katakan bersama-sama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu dan sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Berikanlah hati dan pikiran kami untuk siap menerima pengajaran yang Engkau berikan melalui Koko dan Cici. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik Life Kids, gimana kabarnya semuanya? Hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 11 tentang Nabi Elia dan juga Nabi Elisa. Sebelum waktunya Tuhan mengangkat Elia ke surga, dalam perjalanannya bersama dengan Elisa dari Gilgal, Elia berkata kepada Elisa, "Baiklah engkau tinggal di sini karena Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau."
Lalu berangkatlah mereka ke Betel. Sesampainya di Betel, keluarlah rombongan nabi yang tinggal di sana. Mereka bertanya kepada Elisa, "Elisa, tahukah kamu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan lalu terangkat ke surga?" Elisa pun menjawab, "Aku juga sudah tahu." Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah engkau tinggal di sini karena Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Elisa menjawab, "Demi Tuhan dan demi hidupmu, aku tidak akan meninggalkan engkau." Sesampainya di Yeriko, Elisa bertemu dengan rombongan nabi yang tinggal di sana. Mereka bertanya kepada Elisa, "Elisa, apakah kamu sudah tahu bahwa hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan dan terangkat ke surga?" Lalu Elisa menjawab, "Aku sudah tahu, diamlah." Lalu Elia berkata kepada Elisa, "Baiklah kau tinggal di sini karena Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Kemudian Elisa menjawab, "Demi Tuhan dan demi hidupku sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Karena Elisa mau bersungguh-sungguh untuk mengikuti Elia kemanapun Elia pergi. Kemudian mereka berjalan menuju sungai Yordan. Rombongan 50 orang nabi mengikuti mereka sampai ke tepi sungai Yordan, kemudian melihat mereka dari kejauhan. Di saat Elia dan Elisa sudah sampai di tepi sungai Yordan, mereka mau menyeberang adik-adik. Elia menggulung jubahnya, lalu memukulkannya di atas air. Air sungai terpisah di sisi kanan dan kiri. Elia dan Elisa berjalan di tengah di tanah yang kering. Sesudah sampai di seberang sungai Yordan, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat ke surga." Elisa pun menjawab, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Itu adalah hal yang sukar, tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, maka akan terjadi demikian. Tapi jika tidak, itu tidak akan terjadi." Ketika Elia dan Elisa berjalan sambil mengobrol, berbincang-bincang, lalu tiba-tiba datanglah kereta berapi dan kuda berapi di antara mereka lalu memisahkan mereka berdua. Lalu Elisa melihat, naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Adik-adik, mengapa Elisa meminta 2 bagian roh yang ada pada Elia? Bukan untuk menjadi sombong ataupun menjadi lebih hebat, tapi untuk dapat melanjutkan pelayanan yang Elia lakukan. Elia menunjukkan kesungguhan hatinya adik-adik ketika dia terus mengikuti pelayanan Elia kemanapun Elia pergi. Kesungguhan hati yang dilakukan oleh Elisa, Elisa juga setia melakukan pelayanannya kepada Tuhan. Jadi kita mungkin sering beranggapan bahwa melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan adalah langsung melakukan hal-hal yang besar. Tapi adik-adik juga harus tahu, melayani Tuhan juga dapat kita lakukan melalui hal-hal yang sederhana ataupun hal yang kecil. Salah satunya, contohnya nih, kita bisa mendoakan mungkin teman atau keluarga kita yang sedang sakit. Kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh dan juga dengan setia. Oke adik-adik, kesimpulan dari cerita firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama-sama hari ini adalah ketika kita mau melayani Tuhan, yang pertama kita harus bersungguh-sungguh, dan yang kedua kita harus setia kepada Tuhan. Yuk kita mulai melayani Tuhan dari hal yang sederhana, hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Ayat hafalan kita hari ini adalah Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Mari kita ulangi sekali lagi ya. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Adik-adik, firman Tuhan kali ini sudah selesai. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Cici Delina harap kalian dapat makan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kalian. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami pelajari bersama-sama hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah roh-Mu ada dalam kehidupan kami, memampukan kami Tuhan untuk memiliki sikap hati yang sungguh-sungguh, memiliki sikap hati yang setia di hadapan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami,
Biarlah kiranya Kau terus menguatkan dan memberkati kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Biarlah berkat Tuhan, kesehatan daripada Tuhan ada untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami, sekolah kami, keluarga kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Hai teman-teman, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin kalian untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa kalian. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, serta YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di grup WA Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman beribadah secara onsite di gereja. Kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Hai adik-adik Live Kids, Cici Koko juga mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam ibadah yang ada. Dan dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Sistem presensi kehadiran adik-adik di ibadah onsite sekarang sudah menggunakan kartu absen. Jadi setiap ibadah jangan lupa dibawa kartu absennya dan tap di mesin absensi yang ada di depan Jordan Hall. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, kalian dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube channel Live Kids jam 9.30 pagi. Adik-adik dan papa mama juga dimohon memperhatikan info-info yang ada di grup WhatsApp kelas atau media sosial Live Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan-kegiatan Live Kids. Bye-bye! Merry Christmas!